Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri, digantikan Komisaris Jenderal Polisi Aneng Iskandar yang sebelumnya menjabat Kepala BNN. Konon sepak terjang Buas banyak menimbulkan kegaduhan karena menyeret sejumlah nama pejabat teras dalam setiap kasus yang ditanganinya. Mulai dari pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, mantan Wamenkumham Denny Indrayana, penyidik KPK Novel Baswedan, dan yang terakhir adalah Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino. Lino bahkan protes keras atas penggeledahan di kantornya. Mungkinkah ada unsur politis di balik mutasi Buas tersebut? Dan berikut informasinya untuk Anda. Kabar pencopotan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso akhirnya terjawab. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan penggeseran posisi Budi Waseso dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar. Budi Waseso menjabat Kepala BNN, sementara Anang menggantikannya sebagai Kabareskrim. Kan prosesnya sudah lama ini kan, kalau nggak lama ya mungkin hanya sendiri saja, kalau nggak kan sendiri saja, misalnya Pak Buas saja dengan KBNN saja kan itu namanya mendadak. Tapi kalau ini sudah dipersiapkan memang, sehingga wanjaknya ini juga berjalan dengan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan keputusan mutasi Komjen Pol Budi Waseso dari posisinya sebagai Kabareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Menurutnya mutasi Buas tidak berdasarkan hukum, melainkan perpindahan yang berdasarkan unsur politis. Sebab kalau yang disebut Buas itu menciptakan keributan itu bukan dasar hukum. Ya. Semua orang akhirnya bisa dihentikan karena dianggap bikin ribut. Karena harusnya Presiden bisa mengorkestra proses penegakan hukum itu secara hukum. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko, juga mempertanyakan alasan pencopotan Kabareskrim Budi Waseso yang dilakukan di momen yang tidak tepat. Pasalnya saat ini Bareskrim di bawah pimpinan Budi Waseso sedang menangani kasus korupsi besar yang digadang-gadang bernilai triliunan. Komjen Budi Waseso kan memang sedang melakukan beberapa pekerjaan besar gitu ya. Yaitu di tengah beberapa puncaknya adalah penggerbegan di kawasan Pelindo II. Disinyalir ada persoalan mafia pelabuhan. Saya nggak mau menyebutkan siapapun, tapi bahwa beliau sedang melakukan pekerjaan besar. Nah, penghentian secara tiba-tiba ini memang mengejutkan, itu kemudian memang menyebabkan fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kenapa itu terjadi. Tentu saja kalau sekarang diganti, ya kita harapkan Kabareskrim yang baru ini bukan soal pro Budi Waseso, bukan di soal itunya. Tapi pada soal kenapa pada saat ada pekerjaan besar terjadi penggantian mendadak. Padahal apa yang dilakukannya menurut pengamatan kami dari media maupun dari sosial media ada apresiasi terhadap tindakan tersebut. 23 Januari 2015, Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka yang menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pengurusan Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. 17 Februari 2015, Ketua KPK Abraham Samad dijerat dengan kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan tahun 2007 dan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pertemuan PDIP saat Pilpres 2014. 24 Maret 2015, Denny Indrayana dijadikan tersangka dugaan korupsi pada program pembayaran paspor secara elektronik. 1 Mei 2015, Bareskrim Polri menetapkan Novel Baswedan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet pada tahun 2004. 28 Agustus 2015, kasus pengadaan mobile crane PT Pelindo II dipersoalkan Bareskrim Polri. Kasus ini mengusik Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. 1 September 2015, Bareskrim Polri menggeledah kantor Pertamina Foundation kawasan Simpruk, Jakarta Selatan.
Namun Wakil Presiden Yusuf Kala menilai pergeseran posisi jabatan atau mutasi merupakan hal yang wajar, begitu juga dalam lingkup Polri. JK pun menegaskan tidak ada unsur politis dalam pencopotan Budi Waseso. Mutasi, tour of duty itu biasa. Bukan di polisi, di PU juga biasa, dimanapun biasa. Menteri aja ditukar-tukar, apalagi kepada sendiri. Nggak ada. Apa unsur politisnya? Nggak ada. Profesionalisme yang baik. Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap, jadi kan bagus, lebih keras itu. Komjen Budi Waseso menepis pergantian dirinya bernuansa politik akibat sepak terjangnya membongkar kasus korupsi dan mafia. Buas optimis penggantinya Anang Iskandar mampu menyelesaikan berbagai kasus korupsi triliunan rupiah yang tengah digarap Bareskrim. Tidak ada pencopotan Kabar Eskrim atau pelengseran Kabar Eskrim karena jabatan saya meningkat eselonnya. Jadi kan reward, penghargaan bagi saya, iya kan? Memang ada kasus besar yang harus saya tangani. Ya, mohon maaf harus saya sampaikan informasi pada seluruh teman-teman, itu juga nilainya puluhan bahkan lebih dari 100 triliun kerugian negara. Itu yang harus menjadi prioritas tadinya saya, tapi saya yakin ini akan dilanjutkan oleh pengganti saya, ya, sehingga ini saya tunda dulu. Sementara Kabar Eskrim yang baru, Anang Iskandar mengaku siap menjalankan jabatan barunya sebagai Kabar Eskrim dengan berbagai kasus yang tengah ditangani Bareskrim Mabes Polri. Sebagai langkah awal, ia akan melakukan audit internal yang berujung pada perombakan anggota. Kita pasti akan melakukan semacam audit ya, memerlukan waktu yang cukup untuk bisa mempelajari Bareskrim. Tidak sekedar masuk, ya kan, tapi harus mempelajari dulu. Apakah Kabar Eskrim yang baru, Anang Iskandar, akan melanjutkan kasus-kasus besar yang telah ditangani oleh Kabar Eskrim sebelumnya? Kita tunggu saja.